Waqti musalla ini bil khusus sahibil kitab al-alim al-allamah Syekhul Islam Qutid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Hadr Al-Syafi'i kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ما دمت فيه لله تعالى نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك Inni kuntu minaz zalimin. Jemaah kita sampai di halaman 3 itu ada syair ya di tengah-tengah. Itu ulang sedikit yang kemarin. Jadi setelah syair ada qaulal ulama ridwanullah alaihim. At-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah. Ya, ketemu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 13 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Qala al-ulama'u ridwanullah alaihim. Para ulama semoga Allah ridha kepadanya berkata, at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala. Takwa adalah ibarah, sebuah ungkapan ya tentang imtithal, melaksanakan awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala. Wajtinabi dan ijtinab, menjauhkan nawahihi, larangan-larangan Allah. Zahiran wa batinan, baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Apa yang batin misalnya? Allah melarang kita dengki sama orang lain, batin ya. Baik. Ma istisyaril ta'zimi lillah, disertai istisyar, merasakan apa? At-ta'zimi lillah, keagungan Allah ya. Jadi di dalam kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, kita sertai keberadaan kebesaran Allah. Wal haibati, ya,
Hadirkan juga rasa hormat kita kepada Allah. Wal khasyati, kita hadirkan juga rasa takut kepada Allah. Ya, war rahbah, dan juga hati itu terasa ada getaran, saking takutnya sama Allah. Rahbah ini tingkatannya lebih tinggi rasa takutnya daripada khasyah, ya, minallah, kepada Allah. Jadi takwa adalah sebuah ungkapan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya, baik yang bersifat zahir ataupun yang bersifat batin, zahir dan batin, ya. Dengan disertai rasa pengagungan kepada Allah, rasa hormat kepada Allah, rasa takut, ya, kepada Allah, dan ada rasa ketakutan yang sangat tinggi kepada Allah. Wa qala ba'dul mufassirina rahimahumullah fi qauli ta'ala. Sebagian mufassir, semoga Allah sayang kepada mereka, berkata, ya, atau berpendapat atau mentafsirkan fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini kata Allah dalam surah Al-Imran, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Huwa, ya, ini tafsirannya, ayyuta'a fala yu'sa. Kita disuruh taat kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah ayyuta'a. Ya, huwa ayyuta'a. Allah itu taat, ditaatin. Fala yu'sa, jangan kita maksiat sama Allah. Wa yudhkar fala yunsa, diingat, ingat selalu sama Allah, jangan lupa sama Allah. Wa yushkar, selalu bersyukur kepada Allah. Fala yukfar, jangan kufur kepada Allah. Ya, itu sebagian daripada tafsir beberapa ulama. Kemarin saya sebutkan ada pernyataan dari Utsman bin Affan, in kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Jika cintamu kepada Allah benar-benar cinta, la ta'tahu, pasti Anda akan taat kepada Allah. Ya. Jadi kan mafhum mukhalafahnya, kalau kita masih melanggar-langgar, kita belum cinta kepada Allah. Karena istilahnya seorang kekasih itu kepada kekasihnya selalu muti'. Innal muhibba lil habibi muti'. Sesungguhnya seorang kekasih kepada kekasihnya dia selalu taat. Dengar kata. Ketika kita udah enggak mulai taat, nah berarti di situ ada errornya tuh. Cintanya dipertanyakan. Walan yastati'a al-'abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi. Subhanallah. Seorang hamba tidak akan mampu, ya, meskipun dia memiliki 1 juta umurnya dan terus dilipat gandakan, ya. Wa alfi umrin ila umrihi, meskipun dia memiliki 1 juta umur yang digandakan. Ayyattaqiyallaha haqqa tuqatih. Seorang hamba tidak akan mampu, ya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, meskipun dia memiliki umur, ya, jutaan tahun. Gitu. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillahi wa mahabihi, meskipun seorang hamba menginfakkan, ya, seluruh dirinya, ya, untuk taat kepada Allah dan untuk mahabihi, untuk selalu berbakti kepada Allah. Artinya meskipun kita infakkan seluruh diri kita kepada Allah untuk berbuat taat, ya, kita tidak akan mampu.
Wa dzalika li'azmi haqqillahi ta'ala 'ala ibadihi. Kenapa bisa? Hal itu karena besarnya hak Allah Ta'ala kepada hambanya. Ya paling kagak 5 waktu dijaga dengan baik. Ya, datang puasa ya puasa, lagi ada rezeki haji umroh gitu. Ya, kelebihan harta bersedekah gitu. Yang lainnya ikutin ajaran Nabi, sunnah-sunnahnya dan hidupkan. Itu udah cakep banget dah. Ya. Karena kita kalau disuruh setiap detik waktu itu ilmu berat banget itu. Ya, kita nggak mampu. Pasti aja kita ada lalainya, ada lupanya sama Allah. Gitu. Jadi kenapa kita nggak mampu tuh? Karena saking besarnya hak Allah kepada hamba-hambanya. Wali jalali azamatillah, dan karena agungnya ya kebesaran Allah. Wa uluwi kibriyai, dan saking tingginya kebesaran Allah. Wartifai majdi, dan saking luhurnya kemuliaan Allah. Waqad qala abdul qa'imina bihaqqillah, waqad qala afdalul qa'imina bihaqqillah. Maksudnya Rasulullah. Ya. Nah, Bapak kita pahamin secara kalimat dulu. Afdalul qa'imin, manusia yang paling afdal, al-qa'imin, dalam melaksanakan haknya Allah. Ya. Telah berkata manusia yang paling sempurna melaksanakan hak-haknya Allah. Maksudnya siapa? Rasulullah. Wa akmaluhum, dan yang paling sempurna di antara makhluk Allah. Siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fi du'aihi, di dalam doanya. I'tirafan bil ajzi, Nabi itu dalam doanya i'tiraf, mengaku apa? Bil ajzi, kelemahannya. Anil qiyami, di dalam melaksanakan perintah Allah. Ya. Bihsa'i athai, dengan menghitung pujian-pujian Allah kepada Allah. Nabi pernah berdoa seraya berkata, a'udzu biridhaka min sukhtik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu daripada marahmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung dari segala kebaikan-kebaikanmu daripada siksa-siksa kamu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minka, ini indah ya, bika minka, aku berlindung kepadamu ya Allah, minka, dengan sebab daripada siksamu ya Allah. Makanya istilah ini yang dipakai sama ulama usul itu, bika. Apa-apa selalu bika, laka, bika. Ya Allah, aku ngaji ini karenamu ya Allah, bika, dengan sebab rahmatmu, kasih sayangmu, begitu. Ya. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung bika kepadamu ya Allah. Ya. Aku berlindung dengan rahmatmu ya Allah, minka, dari siksaanmu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu ya Allah, sebagaimana engkau telah memuji atas dirimu sendiri. Artinya seberapa banyak kita memuji Allah masih kurang. Kayak cerita yang mudah gini. Ada seorang sahabat saking pengen menunaikan hak orang tuanya, itu haji dia gendong seluruhnya dia gendong. Nanya sama Nabi, apakah saya sudah bisa membayar, menunaikan hak orang tua? Belum. Bayangin, haji kan capek banget, agak bawa apa-apa aja capek berat. Ya, ini sambil gendong orang tuanya, tawaf sa'i digendong, ke Arafah digendong. Segitu beratnya belum bisa menunaikan hak orang tua. Ya. Juga sama,
Apabila kita curahkan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah, kita masih belum bisa menunaikan hak-hak Allah dengan sebaik-baiknya. Baik. Waqad balaghana anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqa fil madini khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin. Waqad balaghana, telah sampai keterangan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Lam yazalu, mereka senantiasa, mundu, sejak khalaqahumullahu, sejak Allah ciptakan. Humnya maf'ul bi, kembali kepada malaikat. Fi ruku'in, jadi ada yang malaikat diciptakan oleh Allah itu tugasnya ruku aja. Wa sujudin, sujud aja. Wa tasbihin, baca tasbih aja. Wa taqdisin, mensucikan Allah aja. Lihat, malaikat kagak pernah maksiat. Ya. Melakukan sejak diciptakan ruku sama Allah, sujud, tasbih, taqdis. La yaftaruna anhu, kagak pernah, katakanlah kagak pernah lalai, kagak pernah lupa. Kan kita seahli-ahli ibadahnya suka juga subuhnya kesiangan gitu kan. Lagi sholat pun suka juga pikirnya terbang kemana-mana gitu. Ya, yaftur namanya. Tapi ini mereka nggak pernah la yafturuna minhu, nggak pernah sedikit pun lalai dari Allah. Wala yastaghiluna bighairihi, para mereka tidak pernah sibuk kepada selain Allah. Artinya hatinya tuh, pikirannya dalam melakukan apa saja ke Allah. Kita baru berbuat baik aja pikirannya udah ke tetangga, ke bos kita, ke orang lain, ke manusia. Pengen dapat punya, itu yang paling bahaya. Belum total kita kepada Allah ibadahnya. Ini malaikat yang digambarkan. Fa idza kana yaumul qiyamah yaqulun, ketika nanti pada hari kiamat para malaikat tuh yang taat banget sama Allah, sibuknya selalu kepada Allah, kagak pernah lupa Allah sedikit pun, mereka yaqulun, mereka mengatakan subhanaka walakal hamdu ma arafnaka haqqa ma'rifati wala abadnaka haqqa ibadati. Nah, ini ungkapan malaikat sama ya seperti kita lagi wukuf di Arafah. Kita baca ini juga pengakuan di tanah Arafah, kita mengaku Allah ibadah kita belum baik, belum sempurna. Apa kata malaikat? Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Walakal hamdu, segala pujian hanya untuk Engkau ya Allah. Ma arafnaka haqqa ma'rifati, ya Allah, kami belum mengenalmu dengan mengenal yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Ya. Wala abadnaka haqqa ibadati, ya Allah, kami juga belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenar. Ya. Inilah yang kita ungkapkan ketika wukuf di Arafah. Ya Allah, di tanah Arafahmu ini Allah, aku mengaku, karena diantara makna kenapa dinamakan itu padang Arafah, salah satu alasannya dari sekian banyak yang paling kuat 3. Salah satu ini i'tirafu dzunubil abdi marabbi. Di Arafah itulah tempat seorang hamba mengaku ya kepada Allah akan dosa-dosanya. Dia mengatakan subhanak, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Ma'abadnaka haqqa ibadati, kami mengaku di tanah Arafahmu ini Allah, kami belum bisa beribadah kepadamu ibadah yang sebenar-benarnya. Subhanak ma dzakarnaka haqqa dzikrika, ya Allah, di tanah Arafahmu kami belum bisa mengingatmu dan ingat yang sebenar-benarnya. Subhanak ma arafnaka haqqa ma'rifah, maha suci Engkau ya Allah,
kami belum bisa mengenalmu dengan sebaik-baiknya. Dan istilahnya man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Barang siapa yang mengenal Allah, dia sungguh telah mengenal dirinya. Atau sebaliknya, man arafa rabbah, man arafa nafsah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Allah. Ya, artinya apa? Ada paham kita hamba harus bagaimana melayani Allah. Seorang anak buah harus paham bagaimana dia melayani bosnya, gitu. Ya. Ada satu lagi yang indah. Subhana ma syakarnaka haqqa syukrika. Maha suci Engkau ya Allah, sampai hari ini di tanah Arafahmu ini kami masih belum bisa bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenar-benarnya. Ya, itu ungkapan kita di Arafah. Ya, dan sama seperti malaikat, kami sama malaikat tapi nggak pernah maksiat. Kita maksiatnya banyak. Waqad qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama berkata, inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena haqqa di sini secara ilmu nahwu sintaksis ini menjadi maf'ul mutlaq, di sebenar-benarnya takwa. Kata sebagian ulama, ayat ini mansukhun, dihapus biqaulihi, dengan firman Allah yang berikutnya, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah, ya, istata'tum, sekemampuan kalian. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang berpendapat lain lagi, al-ayatu tsaniyah mubayyinatun lil muradi min al-ayatil ula nasikhatan laha. Kata sebagian ulama, enggak, ayat yang kedua ini tidak menghapus ayat yang pertama. Katanya ayat yang kedua ini mubayyinatun, justru menjelaskan kepada maksud daripada ayat yang pertama. La nasikhatan laha, tidak dihapuskan. Wa hadha huwa shawabu insyaallah ta'ala. Inilah pendapat yang paling tepat insyaallah, ya. Jadi kita disuruh takwa kepada Allah dengan takwanya, ya. Kemudian apa? Yang keduanya, bertakwalah kepada Allah sekemampuan Anda, semampu-mampunya, ya. Fa inna Allah Ta'ala walahul hamdu, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki segala pujian. La yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali usaha, upayanya. Wa in kana lahu dzalika, meskipun Allah mampu kita dibebani semua berbagai macam kewajiban kita, ya. Lau aradahu wa amar bi, seandainya Allah menginginkan dan memerintahkannya. Kenapa? Li'anna lahu ayyaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha. Karena Allah, ya, memiliki hak dia. Yang namanya presiden kan boleh aja sebenarnya. Allah memiliki apa? Memiliki hak fi mulkihi, di dalam kekuasaannya, wa sultanihi fi mulkihi, di dalam kerajaannya, wa sultanihi, di dalam kekuasaannya, ma yasha'u, apa yang dia kehendaki. Presiden itu boleh mengeluarkan dekret, ya. Walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yassara, tapi Allah Subhanahu wa taala telah apa? Meringankan, ngasih kemudahan. Mastata'tum, ya, semampu Anda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah menginginkan apa? Keringanan kepada kalian. Maka jamaah begini, kalau Nabi itu memerintahkan umatnya itu yang mudah-mudah. Tapi kalau Nabi menjalanin, subhanallah, bil azam. Nah ini kita suruh jamaah baca wiridan
10.000, selawat 10.000. Dianya kagak baca. Ceramah itu. Ceramah begitu. Iya. Tinggal lihat. Dianya kagak ngamalin. Jadi dikasih 1.000 udah masa berat dia. Orang tuh zikir itu. Kalau dia sudah zikir itu pelan-pelan dulu, ya. Bacanya benar, makhrajnya benar, paham. Nanti ada kelezatan, lezat. Kalau sudah lezat dibaca ribuan pun apa? Gak jadi taklid, malah jadi apa? Lezat, indah, senang. Tapi orang dikasih sekian merasa beban, berapa? Bagaimana baca selawat 1.000 kali pada maghrib sampai isya? Sementara dia seorang dokter harus praktek, bingung. Duit zikir. Padahal ketika seorang dokter ngobatin, ya, dan dia niatin lillah, itu ibadah. Ya, saya ingat cerita pengarang Al-Hikam, Syekh Ibnu Iskandari. Itu kan dari nggak suka sama tasawuf, ngaji sama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, hadir duduk paling belakang, niatnya pengen mengerot itu. Dicatat, ditungguin, kagak ada satupun yang salah. Ini belum sudah doktor lah kapan ahli fikih, ngaji sama muridnya Syekh Abdul Hasan Syadili, khalifah yang pertama, Abu Abbas Al-Mursi. Ditungguin, cari kesalahannya gak dapat. Besok duduknya maju, dia tungguin, dia mencari kesalahannya gak dapat. Terus makin hari duduknya makin ke depan, makin paling depan, dari benci sampai cinta. Bahkan diriwayatkan yang lain udah bubar, dia masih asik duduk aja, terbawa dengan aura sorga, aura nikmat, rohaniyat, dari benci sampai cinta. Ya. Jadi apa ya? Tadi yang ada yang tekanannya di mana? Mana sekarang? Oke. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Oh ya, tadi Allah menginginkan keringanan. Ya. Nah, ada orang ini tadi Syekh Abdul Iskandari akhirnya bilang, Syekh, kalau gitu saya akan lepaskan kerjaan saya udah kagak mau ngajar lagi, saya mau zikir aja. Kata saya, jangan. Anda ngajar, tetap Anda sufi. Anda dokter, Anda sufi. Anda ngojek, Anda sufi. Anda jualan, Anda sufi. Sini, jangan tinggal. Kerjakan semua yang jadi tugas kita, jadi yang lillah, karena niatnya yang dirubah. Gak semuanya akan lillah. Kan ada ceritanya sama hadis, berapa banyak orang-orang yang melakukan amal-amalan dunia, tapi karena niatnya, ya, karena Allah, menjadi ini amalan akhirat. Berapa banyak orang-orang yang melakukan amal-amal akhirat, niatnya karena dunia, maka ya, begitu. Baik. Saya enggak lagi menyetir kemarin cerita malaikat bawa amalan banyak, ada 1 sampai ke 7. Padahal amalannya udah, puasanya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, sedekahnya banyak. Disetop sama malaikat agar naik ke atas amalnya. Kenapa? Ada ujub, ada hasad, ada sombong. Nah, kita ini sholat ya kagak, umroh kagak pernah, haji kagak pernah, sedekah jarang, sombong, ujub.
Apa yang mau diangkat nanti ke atas? Saya bagi saya sedih, ya Allah. Yang kita aja yang sudah kita jalanin, kita jangan kagak ngaku, bilang ya itu semuanya rahmat Allah. Takut jadi ujub dalam diri kita ya, ujub kepada amal-amal soleh. Baik, lanjut ya. Wa khuliqal insanu da'ifa, dan Allah menciptakan manusia kondisinya lemah. Ya, maka Allah tahu kerjakanlah semampu, kan enggak. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian apa? Yusra. Kemudahan, keringanan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan kepada anda. Ya. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu fi al-Ihya. Imam Ghazali, semoga Allah sayang kepadanya, pernah berkata dalam kitab Ihya. Kata Imam Syadzili, kalau pengen ilmu baca Ihya, ya. Kalau pengen nur baca Qutul Qulub. Kita ada baca ringkasan Ihya di Masjid Al-Ma'mur dan Masjid At-Taqwa. Kitabnya namanya Minhajul Qasidin. Ulama terbaru Abi Umar Al-Hafiz juga meringkas Ihya. Nama kitabnya Qabasun min Nur. Qabas. Ya. Saya punya juga tuh. Jadi Ihya banyak yang meringkas, mensyarah gitu. Saking bagusnya buku itu. Lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ayat Allah, ya, firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemuliaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika engkau tampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau anda sembunyikan, yuhasibukum billahu, maka Allah akan memperhitungkannya. Ini bahaya ini. Kalau semua yang ada di pikiran kita terlintas langsung sama Allah dinilai, bahaya. Makanya sahabat juga merasa berat ini. Syaqadzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Ya, ayat ini membuat syaqq, membuat berat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah ridha kepada mereka. Faja'u ilaihi wa qalu. Sahabat enak banget dulu ya. Dengar ayat berat langsung datang sama Nabi. Faja'u, mereka datang kepada Nabi, wa qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna ma la nutiqu. Ya Rasul, kami telah dibebani, ya, ini namanya kan kita mukallaf, taklif, dibebankan. Kami telah dibebani sesuatu yang kami tidak mampu melakukannya. Wa fahimu minal ayati, mereka para sahabat memahami ayat tadi itu di atas al-mu'akhadata wal muhasabata. Di situ Allah akan menyiksa, Allah akan menghisab, hatta ala haditsin nafs, sampai juga Allah akan menghisab, ya, apa? Haditsin nafs. Apa? Suara hati. Contoh gini, Pak Ketua bilang, kamu ini nanti malam orang pada tidur, saya pengen maksiat, ngomong diri kan, itu namanya istilahnya hadisun nafs, ngomong sendiri ya. Nah kalau begitu doang udah Allah siksa, itu berat banget kan. Maka Allah tidak bisa, kecuali dia punya niat, baru dia jalanin atau dia katain, baru dicatat. Selama hanya di hati doang belum. Tapi kalau tinjauan tasawuf, hatinya kotor berarti, ya, harus dibersihkan. Berarti hatinya ada keburukan. Tapi kagak dicatat sebelum melahirkan amal. Faqala lahum alaihi salam, kemudian Nabi menjawab, ya,
kepada para sahabat, aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil? Apakah kalian menginginkan, kalian mengatakan sebagaimana Banu Israel mengatakan? Apa kata Bani Israel? Kalau turun ayat, sami'na wa asaina, kami dengar ayat ini Allah dibilang kepada nabi-nabinya, wa asaina, tapi kami maksiat. Cuma saya mendengarin doang, tapi tidak dilaksanakan. Walakin qulu, tetapi katakanlah wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami akan taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Ghufranak, kami harapkan ampunanmu ya Allah, ya Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami kembali. Faqalu dzalika, dan para sahabat mengatakan itu. Fa anzalallahu, lalu Allah menurunkan ayat, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apalagi dia jamaah, ini baca ayat ini aja di sholat bagus. Misal Fatihah baca, boleh nggak? Boleh, ini jadi bacaan sholat habis Al-Fatihah. Amanar rasulu, Rasul amanah beriman, bima unzila ilaihi, terhadap apa yang telah diturunkan ilaihi kepadanya, min rabbihi, dari Tuhannya Allah. Wal mu'minuna, orang mukmin juga semua beriman, kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, juga beriman kepada para malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Kita percaya sama Taurat, Zabur, Injil, Quran, tidak ya. Wa rusulihi, kita juga percaya pada rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun daripada utusan-utusan Allah. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami harapkan ampunanmu ya Allah, wahai Tuhan kami, kepadamu lah kami kembali. Fahakadzalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim, ya. Diceritakanlah hal itu kepada mereka dan yang setelahnya daripada doa-doa mereka. Bi alla yu'akhidahum bin nisyani wal khata'. Bahwa Allah tidak menyiksa mereka dengan sebab nisyan, ya, karena sebab lupa. Coba lihat tuh, ada di zaman Nabi lagi puasa, berhubungan suami istri, lupa. Kan malah terakhir ceritanya apa, dikasih beras sama Nabi. Orang dia paling miskin, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut kagak mampu. Suruh apa lagi? Kasih makan untuk 60 orang miskin gak mampu. Ya. Dikasih sama Nabi, udah kalau itu kasih dah orang yang paling miskin di kampung antum. Nabi, saya yang paling miskin sekampung. Nabi lembut banget, bebas. Ya udah bawa pulang buat ente. Lupa kan? Wal khata', kesalahan. Wa alla yahmil alaihim al-isra, dan itu tidak membawa kepada mereka sebuah isra, sebuah ketetapan, ya. Ila akhiri ma akhbaru bihi anhum, sampai kepada akhirnya. Artinya ketika turun ayat yang tadi, ya, itu para sahabat tadinya merasa berat, masa baru pengen doang Allah siksa, ya. Enggak, kata Nabi, sampai melahirkan amal baru disiksa.
Fastajaba lahum ya, wa khaffafa wa yassara wa rafa'al haraj. Istajaba, maka Allah merespon bagi mereka, wa khaffafa, Allah ringankan, wa yassara, Allah mudahkan, wa rafa'al haraj, dan Allah angkat ya dosa-dosanya, kesalahannya. Falahul hamdu katsiran, bagi Allah lah ya segala pujian sebanyak-banyaknya. Wa bayyana dzalika alaihi salam biqaulihi, dan Nabi juga menjelaskan hal itu dengan sabdanya, tujawwizu li an ummati, katanya al khata wan nisyan wa mastuksiru wa mastukrihu alaihi wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu wa ya'malu. Di sini dah. Ma lam yaqulu, selagi mereka tidak mengatakannya, au ya'malu, atau selagi mereka tidak melakukannya. Nabi menjelaskan hal itu dengan perkataannya, tujawwizu li an ummati ya al khata wan nisyan. Apa terjemahannya? Mengampuni untukku an ummati, dari umatku. Apanya? Kesalahan dan kelupaan. Wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang keterpaksaan ya. Misalnya bapak-bapak kan kagak boleh makan bangke di hutan, udah makan lagi, apa yang dimakan boleh, terpaksa ya. Wa ma haddatsu bihi, dan apa dia ucapkan sama dirinya sendiri, malam yaqulu, selama mereka tidak mengatakannya atau mereka tidak berbuat. Tadi ya bapak-bapak, maka ini lihat, orang niat baik, nanti malam saya niat mau bangun tidur, niat baik nih, ini rahmannya Allah, dia ketiduran, itu niat baiknya dicatat oleh Allah ya, dicatat. Tidurnya kita sedekah Allah kepada badan kita. Tapi ketika kita niat nanti malam saya pengen berbuat jahat, maksiat ya, tapi kita nggak melaksanakannya, ketiduran, itu nggak dicatat niat baiknya Allah. Tapi di tanah haram, niat baik, niat buruk, walaupun kagak di jalan, dicatat semua. Makanya jangan sembarangan ketika di tanah haram, betul-betul jaga perilakunya ya. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslim, janganlah kalian mati wafat melainkan kalian tetap dalam kondisi muslim. Amara minhu subhanahu bil mauti al islam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya dengan ayat itu apa? Bil mauti al islam, mati dalam keadaan Islam. Nah ini bapak-bapak jamaah, tanggung jawab kita nih sama anak kita ya. Kita yang mau jadi dia Nasrani, Yahudi, materialisme, ateis, kita orang tua, maka ingetin anak kita untuk selalu berpegang teguh kepada agama ya. Agama ini bukan apa sih, entar kerja entar kagak, bukan ya, ketaatan kepada Allah sampai kita mati terus dijalani. Itu bentuk penghambaan, apalagi naik kepada bentuk hajiat, berbentuk syukur kepada Allah. Itu kita betul-betul tancapin dalam diri kita. Salat itu wajib ya, bukan hanya taklifiyah, kita naik sebagai hajiat dan sarana, terus naik lagi. Salat itu kebutuhan kita kepada Allah. Semua. Selama kita melakukan kebaikan akan mendapatkan kenikmatan begitu. Kita melakukan hal yang jelek-jelek, Allah juga akan kasih. Itu jadi patokan hidup biar kita apa? Punya neraca hidup, agar semua maunya ya, semuanya ada ketentuannya.
wa huwa dinullahi alladzi akhbara fi kitabih annahu dinu indahu. Dan Islam adalah agama Allah yang telah diberitakan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, bahwa agama Islam adalah agama yang di sisi Allah. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima dari seorang pun selain agama Islam. Wa annahu dinu, sesungguhnya Islam adalah agama, hunya ke Islam, alladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadil mu'minin. Sesungguhnya Islam adalah agama yang Allah ridhokan untuk Rasulnya, untuk hamba-hambanya yang mukmin. Faqala ta'ala, Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Ini ya. Yang berikutnya ayatnya, wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang menginginkan selain Islam menjadi agamanya, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Terakhir, waqala ta'ala, dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini turun ayat ketika Nabi sedang haji wada. Ya. Gak lama setelah itu Nabi pulang, Nabi meninggal dunia. Hari ini ya, telah aku sempurnakan lakum bagi kalian. Apa yang disempurnakan? Dinakum. Jadi maf'ul bih, agama kalian. Wa tamamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu, dan aku ridha lakumul Islam madinah. Aku ridha Islam menjadi agama kalian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayat ini dikuatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, ini tanda keterangan bahwa Islam itu agama yang sempurna, jangan ditinggalkan walaupun tantangannya sangat berat. Ya, kita baca doa semua yang kita baca, semoga Allah jaga, Allah pelihara, simpan, dan kita bisa amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istada'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab nasaih diniyah fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.